semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Saputra, NPM 231446022 dari kelas A123. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari diskusi teknik Jigsaw dalam kelas pendidikan komparatif dengan topik dimensi kehidupan masyarakat dan teori-teori pengiring pengembangan yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa dimensi yang memengaruhi kemajuan pendidikan. Yang pertama, dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi masyarakat terhadap pendidikan memiliki aspek sosial seperti produksi, distribusi, konsumsi, dengan biaya pendidikan yang tinggi. Yang kedua, dimensi sosial. Peran pendidikan dalam dimensi sosial tidak hanya melibatkan satu individu. Dimensi sosial ini menanamkan keyakinan agar membuat individu jauh lebih baik, mendorong sikap mandiri dan menghargai karya orang lain. Yang ketiga, dimensi politik. Dimensi politik bisa mempengaruhi pendidikan. Dari alokasi anggaran pendidikan, keputusan politik terhadap pendidikan mempengaruhi akses pendidikan. Contohnya, daerah dengan kepentingan politik tertentu mungkin mendapat prioritas dalam alokasi dana pendidikan, sementara daerah lain mengalami kekurangan fasilitas. Kemudian ada beberapa teori-teori pengiring pengembangan yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada teori sumber daya manusia. Menurut Theodore W. Schultz, manusia bukan hanya sebagai faktor produksi pasif, tetapi sebagai aset aktif yang bisa dikembangkan. Kaitan teori ini dengan pendidikan adalah perkembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan mendorong negara merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan manusia agar siap kerja. Yang kedua, teori modernisasi. Pendidikan itu harus berkembang sesuai perkembangan zaman. Contohnya, di era sekarang ini sudah ada digitalisasi pembelajaran. Lalu, beberapa sekolah juga mulai menggunakan laptop, proyektor, dan Google Classroom untuk menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, teori struktural fungsional, yaitu berada dalam keadaan harmonis dan seimbang jika lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas. Strukturnya ada 4. Yang pertama, adaptasi, yaitu sistem yang mengatasi situasi eksternal. Yang kedua, pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan utama yang harus dicapai. Yang ketiga, integrasi, yaitu mengatur antar hubungan beberapa menjadi suatu komponen. Yang keempat, pemeliharaan pola, yaitu sistem yang melengkapi dan memperbaiki pola-pola kultural. Yang keempat, teori mobilitas sosial, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat. Perpindahan ini bisa secara naik, turun, atau horizontal yang disebabkan faktor-faktor seperti kelas ekonomi, kekuasaan, pendidikan, dan status sosial. Contohnya adalah perpindahan secara naik atau vertikal, yaitu anak buruh menjadi dokter, dan perpindahan secara turunnya adalah pengusaha yang menjadi gelandangan atau bangkrut. Lalu perpindahan secara horizontal yaitu berpindah pekerjaan dengan gaji yang sama. Yang kelima, teori alokasi, yaitu pendidikan berfungsi untuk mengalokasikan individu ke dalam posisi sosial dan ekonomi tertentu dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa sistem pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga berperan dalam menyeleksi, menyaring, dan menempatkan peserta didik berdasarkan prestasi atau kualifikasi tertentu. Contohnya, dalam studi perbandingan antara negara maju dan berkembang, teori alokasi bisa digunakan untuk melihat yang pertama, bagaimana sistem ujian nasional atau masuk perguruan tinggi menjadi sarana seleksi. Yang kedua, bagaimana latar belakang sosial ekonomi tetap mempengaruhi hasil seleksi. Yang terakhir ada teori legitimasi, yaitu suatu kebijakan, tindakan, atau kekuasaan dianggap sah atau diterima jika diakui dan didukung oleh masyarakat atau pihak yang terkait. Contohnya, kalau sekolah memakai kurikulum merdeka, mereka harus meminta persetujuan atau dukungan dari guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah terlebih dahulu. Kalau semua setuju dan mendukung, berarti kurikulum itu sah atau dianggap benar untuk dijalankan. Sekian dari saya, bila ada kurang kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengar.